wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa sehat ya. Nah, perkenalkan, nama kakak Kaica. Di sini kita akan membahas tentang fluida dinamis. Selama masa COVID-19 ini, apakah kalian telah menerapkan social distancing? Kalian diharuskan untuk mencuci tangan selama 20 detik dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Apakah kalian tahu bahwa hand sanitizer ini menggunakan prinsip fluida yang ditemukan oleh Bernoulli? Penyemprot parfum, pesawat, pompa, semuanya itu merupakan prinsip-prinsip fluida yang ditemukan oleh Bernoulli. Sebelum pembahasan kita lebih lanjut, apakah kalian tahu apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberi hambatan saat diberi tekanan. Contohnya, air, balon udara, terdapat gas, dan udara termasuk ke dalam fluida. Selanjutnya, kita akan bahas sifat-sifat dari fluida ideal. Sifat yang pertama, aliran fluida ini bersifat laminer. Apa sih aliran laminer itu? Laminer ini adalah fluida yang mengalir tanpa adanya pencampuran sepanjang diameter pipa. Ini contoh fluida laminer yang mana gerakannya ke arah horizontal. Dan kebalikan dari aliran laminer ini yaitu aliran turbulen. Aliran turbulen itu terdapat suatu pencampuran sepanjang diameter pipa sehingga alirannya berbelok-belok. Yang kedua yaitu fluida tidak bersifat kompresibel. Artinya, jika fluida ini diberikan suatu tekanan, maka tidak akan adanya perubahan volume. Yang keempat, fluida bersifat lunak, yang artinya ketika fluida ini diberikan kecepatan, maka kecepatannya selalu konstan setiap detik. Keempat, viskositas dianggap 0, yang artinya tidak ada gaya gesek antara fluida. Nah, fluida dikatakan fluida ideal jika memenuhi keempat syarat yang telah disebutkan tadi. Kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis. Apa sih fluida dinamis itu? Fluida dinamis adalah fluida yang mengalir. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Ketika fluida mengalir, terdapat volume fluida yang mengalir pada luas penampang tertentu dalam satuan waktu yang sering kita sebut dengan debit. Debit dilambangkan dengan huruf Q atau Q. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan debit sama dengan volume fluida dibagi selang waktu. Jika suatu fluida melalui suatu penampang setelah beberapa waktu menempuh jarak, maka volume fluida adalah V sama dengan A kali L dan jarak fluida sama dengan V kali T, sehingga debit sama dengan A kali V. Apakah kalian pernah menyemprot bunga dengan selang? Mungkin kalian akan memainkan selangnya dengan menutup sedikit aliran supaya airnya lebih tinggi. Dari peristiwa tersebut, kalian tahu bahwa jika luas penampang pipa dipersempit, maka kelajuan yang dihasilkan akan lebih besar. Maka dari itu, secara matematis persamaannya ditulis A1 V1 sama dengan A2 V2 sama dengan konstan. Dari persamaan tersebut, bahwa kelajuan suatu fluida berbanding terbalik dengan luas penampang fluida, yang artinya jika luas penampang fluida besar, maka kelajuannya akan kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Bernoulli. Sebelum kita membahas tentang hukum Bernoulli, kalian harus mengetahui tokoh dari hukum Bernoulli siapa? Daniel Bernoulli merupakan tokoh penemu hukum Bernoulli. Pada awalnya, Bernoulli mencoba untuk mempelajari tekanan darah dengan bereksperimen menggunakan tabung kaca yang terbuka kemudian ditusukkan ke dalam arteri. Darah yang mengalir cepat berada di bawah tekanan darah, yang artinya bahwa semakin besar tekanan fluida, maka kecepatannya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Dalam hal ini dituliskan bahwa
P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, dengan P adalah tekanan, rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan alir, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa jika fluida mengalir pada kecepatan yang tinggi, maka akan diperoleh tekanan yang lebih rendah. Dan sebaliknya, melalui penggunaan teorema usaha dan energi yang melibatkan persamaan kecepatan, tekanan, dan acuan, sehingga Bernoulli menurunkan persamaannya menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. energi di dalam suatu fluida yang mengalir itu adalah konstan. Selama fluida itu mengalir, maka tidak akan adanya pertambahan ataupun pengurangan energi. Jika pada bak penampung air terdapat 3 buah lubang, yang pertama di tepi atas, yang kedua di tengah, dan yang ketiga di tepi bawah dengan kondisi penuh. Menurut kalian, lubang mana sih yang mengeluarkan air paling cepat? Jawabannya yaitu yang paling bawah, karena ketinggian sangat berpengaruh terhadap kecepatan. Menurut teorema Torricelli, bahwa semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.